Bismillah, halo teman-teman, jumpa kembali dengan Padu Anak Kandang, channel yang membahas seputar ternak lovebird. Oke, semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat sehingga memungkinkan untuk dapat beraktivitas dengan baik. Baik, dalam video ini saya ingin membahas persoalan bagaimana, kenapa sih dalam kandang kita tidak cepat upgrade materi, karena dirasa cukup sudah ketinggalan jauh. Di kandang-kandang saya paling hanya berkisar opalin, biola, lutino, kemudian beberapa ekor aqua. Itu yang ada di kandang ternak kita. Kenapa sih tidak cepat dan lekas upgrade materi? Nah, persoalan upgrade materi itu tidak terlepas daripada persoalan modal, teman-teman, ya kan? Kemampuan kita, relasi kita terhadap peternak-peternak yang besar itu adalah bagian daripada eksistensi kita terhadap peternakan kita ke depan. Jadi tidak ada peternak yang tidak ingin upgrade materi. Itu perlu digarisbawahi ya, teman-teman. Nah, di sini persoalannya adalah modal serta kemampuan, teman-teman. Jadi usahakan dalam beternak itu kita mengukur kemampuan kita sampai di mana. Soal masalah ilmu, modal yaitu uang, kemudian kesiapan kita untuk kehilangan uang tersebut jika ketika kita sudah beli dan upgrade materi ternyata ada saja masalah trouble-nya. Dan yang keempat itu tentunya masalah soal relasi kita terhadap peternak yang rekomendasi. Jadi itu poin-poinnya, sekiranya sudah 4. Nah, bagaimana sih Bang agar tetap bertahan di kondisi ternakan kita yang materinya itu terbilang jadul? Jadi teman-teman usahakan dalam berternak itu kita harus menggunakan hati. Artinya itu adalah setiap mutasi itu pasti ada pasarnya, teman-teman. Jangan sampai kita terburu-buru bahkan tergesa-gesa ingin upgrade materi, ternyata di sana kemampuan kita terbatas, modal kita pas-pasan, sampai hutang sana hutang sini. Itu berbahaya, teman-teman. Syukuri saja apa yang kita miliki hari ini, lakukan, rawat mereka dengan baik, karena saya yakin di mutasi apapun mereka ada pasarnya. Contoh seperti ini, biola atau opalin ini adalah satu mutasi yang memang sangat diperlukan di berbagai mutasi lainnya. Nah, pale falau tanpa biola itu biasa, standar saja. Tapi kalau sudah opalin PF, opalin pale falau itu tidak, wah, satu pemandangan yang indah, teman-teman. Nah, kayak ini saja. Saya masih memanfaatkan opalin dan PBPF itu. Walaupun nanti ujung-ujungnya itu hanya mampu mencetak split PF. Karena jantannya itu biola, belum split PF, dan indukan betinanya itu adalah PF, PBPF. Jadi anaknya paling banter keluar biola split PF atau warna standar split PF. Itu, teman-teman. Jadi tetap kita rawat dengan baik. Jangan sampai hanya karena keterbatasan kita dalam segi materi, ternakan kita menjadi terbengkalai. Nah, itu ya, teman-teman. Jadi usahakan dalam berternak itu yang pertama itu harus dengan ilmu, teman. Tanpa ilmu semuanya akan rusak, teman-teman. Kita beli materi sebagus apapun tidak bisa merawatnya, kemudian tidak tahu
dia itu sakit atau tidak, kemudian kita beli saja, maka itu akan merusak kita. Nah, belum tentu teman-teman begitu. Orang-orang yang atau sebagian orang ya yang memiliki materi-materi berkualitas, belum tentu dia itu mahir atau pandai atau bisa beternak secara baik. Karena basic utama seorang peternak itu mereka sangat memahami seluk-beluk lahbet itu sendiri, sehingga ketika disodorkan materi apapun mereka mampu untuk memolesnya teman-teman, mampu untuk mengembangkannya. Berbeda orang yang banyak modal tapi minim ilmu, kemudian mulailah beternak lahbet, tiba-tiba trouble, tiba-tiba senot, ngelemak, tidak berkembang dan lain sebagainya. Itu sangat merugikan teman-teman. Harusnya biaya, harusnya keuangan kita untuk kebutuhan yang lebih urgent, lebih bermanfaat untuk keluarga, tiba-tiba karena menuruti ego kita, menuruti kemauan kita, sampai lupa daratan, akhirnya sia-sia. Tapi kalau kita belajar ternak, pahami ilmunya, sedikit demi sedikit upgrade ya, itu memungkinkan lebih ke arah kehati-hatian teman-teman. Jadi lebih aman, lebih aman. Karena sejatinya ternak lapot itu harus kita nikmati, enjoy, ya kan? Kan tujuan kita beternak itu atau memelihara lahbet itu agar menenangkan pikiran, refresh otak. Tapi kenapa ketika kita sudah mulai ternak lahbet kok jadi pening, jadi gelisah akibat tadi dikejar-kejar supaya upgrade materi. Jangan teman-teman, jangan. Itu bisa jadi adalah pengaruh-pengaruh persoalan pemikiran ya teman-teman. Jadi nikmati saja dengan kondisi kita yang apa adanya. Nanti juga lama kelamaan ternakan kita pasti maju insya Allah. Jadi sekian ya, terima kasih untuk video hari ini, semoga bermanfaat. Oke.